Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Ice Movies. Kali ini kita akan menyaksikan cerita tentang perjuangan seorang anak yang harus hidup di zaman di mana suatu virus mematikan telah mengubah sebagian besar umat manusia menjadi zombie. Kisah bermula di suatu dataran di Skotlandia, terjadi peristiwa mengerikan. Suatu virus mematikan telah menginfeksi sebagian penduduk di sana. Manusia yang sudah terinfeksi lalu menjadi zombie yang memburu manusia lainnya yang masih selamat. Dari kejadian itu hanya ada satu anak yang selamat bernama Jimmy yang berhasil sembunyi di bawah lantai gereja. Setelah itu seluruh daratan Inggris diisolasi, dan penduduk yang selamat harus berjuang sendirian. 28 tahun kemudian, salah satu kelompok yang selamat mendiami sebuah pulau yang terisolasi oleh laut pasang surut dengan dataran utama. Agar generasi muda di pulau itu mendapat keahlian bertahan hidup, setiap anak remaja harus dilatih keluar pulau di lingkungan penuh dengan ancaman dari para zombie. Tahun ini seorang anak bernama Spike mendapat giliran untuk merasakan pengalaman hidup di luar pulau. Dia ditemani ayahnya bernama Jamie pergi ke luar pulau meski mendapat tentangan dari sang ibu yang bernama Aisla. Para penduduk menyemangati kepergian mereka berdua dan dengan izin dari para tetua, mereka pergi menuju daratan utama melalui jalan setapak, yang hanya bisa dilalui ketika air laut surut. Sesampainya di daratan utama, mereka langsung memasuki hutan dan menemukan zombie gemuk yang berjalan dengan lambat. Jamie meminta Spike untuk membunuhnya. Spike lalu melepaskan anak panah yang tepat mengenai bagian leher dan berhasil membunuhnya. Mereka lalu melanjutkan dan tiba di sebuah rumah untuk mencari barang yang masih berguna. Di sana mereka malah menemukan zombie yang tergantung dengan kondisi mengenaskan. Meskipun Spike merasa kasihan dengan kondisinya, dia terpaksa akhirnya harus membunuh zombie itu. Perjalanan pun dilanjutkan, ketika sampai di sebuah padang rumput, mereka menemukan kepala rusa yang ditancapkan di atas pohon. Jamie memberitahu Spike bahwa itu merupakan ulah zombie alpha. Dia merupakan zombie terkuat dan menjadi pemimpin suatu kawanan. Celakanya, posisi mereka telah terlihat dan sang zombie alpha langsung memerintahkan kawanannya untuk mengejar mereka. Jamie dan Spike lari menyelamatkan diri sambil mencoba membunuh satu persatu zombie yang mengejarnya. Namun Spike tidak mampu membidik dengan tepat, karena rasa takut membuat tubuhnya gemetar. Mereka berhasil mengelabui para zombie dengan bersembunyi di atap sebuah rumah. Ketika sedang memantau keadaan sekitar, Spike melihat di kejauhan ada api yang besar. Dia menanyakan tentang api itu kepada ayahnya, namun Jamie mengaku belum pernah ke tempat itu. Dirasa sudah cukup untuk pelajaran pertama bagi Spike, Jamie mengajaknya pulang. Meskipun jalan ke pulaunya masih tertutup oleh pasang air laut, mereka memaksakan menyeberanginya. Di luar dugaan mereka ternyata, zombie alpha sampai berani mengejarnya ke jalur menuju pulau dan hampir berhasil menangkap mereka. Beruntung, dia akhirnya terbunuh oleh penjaga gerbang yang berhasil melesatkan panah berapi menembus dadanya. Setelah kembali dengan selamat, Spike dan Jamie disambut oleh seluruh warga dengan pesta meriah. Setelah pulang ke rumah, dia bertemu dengan kakeknya yang sedang berjaga. Dia lalu menanyakan perihal api besar yang dilihatnya di dalam hutan. Sang kakek menjawab, itu mungkin ulah dari seorang dokter yang masih bisa bertahan hidup di sana, bernama Dr. Kelsen. Spike terkejut, karena selama ini dia mengira semua dokter sudah tiada. Diteringat ibunya yang sudah sakit bertahun-tahun tanpa bisa mengetahui apa penyakitnya. Keesokan harinya, dia meminta sang ayah untuk membawa ibunya ke tempat Dr. Kelsen. Namun Jamie menolaknya, karena Dr. Kelsen sudah dianggap gila. Rasa sayang yang kuat terhadap ibunya, membuat Spike memutuskan untuk membawa sendiri ibunya ke tempat Dr. Kelsen. Setelah mengelabui petugas penjaga gerbang, dia membawa ibunya menyeberang ke daratan utama. Awalnya sang ibu meminta Spike kembali ke pulau, namun Spike berhasil meyakinkannya. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya. Ketika malam tiba, mereka berdua tertidur di bawah reruntuhan bangunan, dan tanpa mereka sadari, ada zombie yang mendekat.
Saat zombie itu terlihat akan memangsa Spike, tiba-tiba ada yang menyelamatkannya. Keesokannya, Spike kaget melihat ada zombie yang sudah terbunuh. Ternyata yang membunuh zombie itu adalah sang ibu. Namun karena penyakitnya, dia sama sekali lupa tentang kejadian itu. Di sisi daratan lain, sekelompok tentara asing yang sedang melakukan penjagaan, terlihat sedang dikejar oleh gerombolan zombie. Mereka berusaha bertahan di dalam sebuah benteng. Karena kalah jumlah serta harus menghadapi zombie alfanya, kini tersisa seorang tentara yang berhasil selamat. Kembali ke perjalanan Spike dan ibunya, mereka kini tiba di sebuah dataran yang dipenuhi bunga. Situasi berbahaya terjadi, di sana mereka ditemukan oleh sekawanan zombie. Mereka lalu berlari dan berlindung di tempat pengisian bahan bakar. Namun di dalam ruangan itu terdapat gas bahan bakar yang berbahaya. Meskipun paru-paru sesak akibat gas tersebut, mereka tetap bertahan di dalamnya. Di saat kritis, tiba-tiba muncul tentara yang berhasil selamat tadi. Dia menembaki para zombie dan gas yang ada di dalam ikut meledak dan membakar para zombie. Beruntung, Spike dan ibunya berhasil berlindung dan terhindar dari ledakan gas. Mereka pun akhirnya berkenalan. Tentara itu bernama Eric yang berasal dari Swedia. Eric juga bersedia membantu mereka untuk menuju ke tempat yang dituju Spike. Ketika melintasi sebuah kereta yang terbengkalai, sang ibu tiba-tiba bergegas menuju ke dalam kereta itu karena mendengar rintihan seorang perempuan. Setelah dihampirinya, ternyata suara itu berasal dari zombie perempuan yang hamil dan akan melahirkan. Bukannya takut, sang ibu malah membantu zombie itu melahirkan anaknya. Suatu keajaiban terjadi ketika seorang anak lahir dari perempuan yang sudah menjadi zombie tanpa terinfeksi oleh ibunya. Setelah melahirkan, zombie itu kembali ke karakternya yang ganas sehingga Eric langsung menembaknya. Di tengah kekacauan itu, Eric tertangkap oleh zombie alpha dan terbunuh. Dia semakin agresif mengejar Spike dan ibunya. Namun sesaat kemudian, datang seseorang yang berhasil melumpuhkan zombie alpha itu dengan obat bius. Ternyata dia adalah Dr. Kelsen yang sedang dicari Spike. Akhirnya Dr. Kelsen membawa mereka ke tempat persembunyiannya. Di sana Spike melihat tumpukan tulang dan tengkorak manusia. Dr. Kelsen menjelaskan bahwa dia membuat itu sebagai pemakaman bagi jenazah yang ditemukannya. Dr. Kelsen lalu memeriksa keadaan ibunya Spike. Dia menjelaskan kepada Spike bahwa ibunya mengidap penyakit kanker otak stadium akhir. Dia menyarankan untuk mengakhiri hidup ibunya memakai cara yang tidak menyakitkan. Dengan berat hati, Spike setuju, dan Dr. Kelsen menggunakan obat untuk membuat ibunya Spike meninggal dengan tenang. Untuk menghormatinya, Spike meletakkan tengkorak ibunya di tempat yang paling tinggi. Keesokannya, zombie alpha yang dilumpuhkan Dr. Kelsen ternyata berhasil mengejar mereka sampai ke tempat itu. Meskipun bersembunyi di sebuah lubang, zombie alpha itu tetap bisa menemukan mereka karena mengendus aroma bayinya. Dia berusaha untuk membunuh Dr. Kelsen dan Spike, namun sekali lagi dia bisa dilumpuhkan dengan obat bius. Spike diminta Dr. Kelsen untuk pulang ke pulau asalnya dan merawat bayi itu. Namun setelah sampai di gerbang, dia hanya meletakkan bayi itu yang disertai sebuah pesan agar penduduk di dalam pulau mau merawatnya. Kini Spike memutuskan untuk berpetualang di dataran utama. Setelah 28 hari berjalan, akhirnya Spike bertemu sekelompok orang yang menyelamatkan dirinya dari kejaran para zombie. Pemimpin kelompok itu bernama Jimmy yang ternyata merupakan satu-satunya anak yang selamat dari peristiwa awal penyebaran virus zombie itu. Spike kini diterima oleh Jimmy sebagai anggota kelompoknya untuk berpetualang bersama-sama. Sampai jumpa di cerita yang lainnya. Terima kasih dan semoga terhibur.